12 Oktober 2024 adalah Hari Minggu Biasa ke-28. Secara khusus, perayaan Ekaristi hari ini merupakan misa perdana Romo Adrianus Aman CM dan Romo Stefanus Angga CM. Berikut kami akan bacakan kurikulum vitae dari kedua Romo. Romo Adrianus Aman CM dilahirkan di Golowatu, Manggarai pada tanggal 1 Mei 1995, berasal dari Paroki Roh Kudus Rua Keuskupan Ruteng, putra dari pasangan Bapak Sylvester Mas dan Ibu Natalia Nuer. Riwayat pendidikan: SD Impres Meti Ruteng, SMP Negeri 2 Wairi Ruteng, SMA Negeri 1 Rindi Umalulu Melolo Waingapu, S1 STFT Widya Sasana Malang, S2 STFT Widya Sasana Malang. Riwayat formasio dan pastoral: postulat atau Preseminarium Internum, Seminari Tinggi CM Unit Santo Justinus de Jacobis Karang Besuki Malang. Novisiat atau Seminarium Internum, Seminari Tinggi CM Unit Santo Justinus de Jacobis Karang Besuki Malang. Seminari Tinggi S1, Seminari Tinggi CM Unit Santo Vincentius de Paul Malang. Tahbisan lektor atau akolit Kapel Susteran Misericordia Jaya Giri Malang. Pastoral parokial Paroki Santa Teresia Pandaan Pasuruan. Pastoral kategorial Seminari Menengah Santo Vincentius Apaulo Garum Blitar. Seminari Tinggi S2, Seminari Tinggi CM Unit Gebre Mikael Malang. Kaul Kekal Seminari Tinggi CM Unit Santo Vincentius de Paul Malang. Tahbisan Diakon Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Malang. Moto tahbisan: Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Lukas bab 1 ayat 18. Berikutnya Romo Stefanus Angga CM dilahirkan di Nangarioi pada tanggal 13 September 1995, berasal dari Paroki Santo Montfort Serawai Keuskupan Sintang, putra dari pasangan Bapak Dominikus Obang dan Ibu Francisca Yanti. Riwayat pendidikan: SDN 1 Serawai, SMPK Bukit Raya Serawai, SMAK Panca Setia, S1 STFT Widya Sasana Malang, S2 STFT Widya Sasana Malang. Riwayat formasio dan pastoral: Seminari Menengah, Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang. Postulat atau Preseminarium Internum, Preseminarium Internum CM Badut. Admisio: novisiat atau Seminarium Internum, Seminarium Internum CM Unit Justinus de Jacobis Karang Besuki Malang. Bonum propositum: Kaul Kekal Seminari Internum CM Unit Justinus de Jacobis Karang Besuki Malang. Seminari Tinggi S1, Seminari Tinggi CM Unit Santo Vincentius de Paul Malang. Tahbisan lektor atau akolit Kapel Susteran Misericordia Jaya Giri Malang. Pastoral parokial Paroki Santo Francescus Xaverius Jakarta Utara. Pastoral kategorial Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Sintang. Seminari Tinggi S2, Seminari Tinggi CM Unit Gebre Mikael Malang. Kaul Kekal Seminari Tinggi CM Unit Santo Vincentius de Paul Malang. Tahbisan Diakon Gereja Katedral Santa Perawan Maria Gunung Karmel, Malang. Moto tahbisan: sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas bab 1 ayat 38.
Demikian kurikulum vitae dari Romo Aman CM dan Romo Angga CM. Berikut adalah intensi misa pada minggu ini. Mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan atas ulang tahun kelahiran bagi 148 umat di Paroki Kristus Raja yang merayakan ulang tahun dalam sepekan yang akan datang. Atas ulang tahun pernikahan Pasutri Adolf Innocentius dan Maria Teresia yang ke-25 tahun. Mengucap syukur atas kesembuhan Ibu Heni Chandra. Mohon doa restu atas pernikahan Dian Luciana dan Erwin Yulistianto. Semoga pernikahannya senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan hingga maut memisahkan. Mohon kebahagiaan hidup kekal. Athanasius Sugianto Prasetyo yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Antonius Arifin Sutiono yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Ivana Amelia yang dipanggil Tuhan tanggal 10 Oktober 2024 yang lalu. Antonius Gondo Wulantoro 1 tahun yang lalu. Rafael Julianto Putro, Maria Yuliana Yulianingsi 7 hari yang lalu. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut ini. Pengumuman seputar Misa Arwah. Misa Arwah peringatan semua orang beriman dilaksanakan pada hari Sabtu 2 November, yaitu pukul 5:30 pagi dan misa pukul 6 petang. Bagi umat yang berkenan untuk pemberkatan bunga tabur yang akan dibawa ke makam, dilaksanakan selesai misa pukul 5:30 pagi di gereja. Amplop intensi misa arwah tersedia di bangku gereja. Amplop intensi misa harap dimasukkan ke kotak di depan gereja paling lambat hari Minggu 27 Oktober pada misa terakhir atau melalui WA Sekretariat Paroki paling lambat hari Kamis 31 Oktober pukul 1 siang. Nama-nama arwah yang diintensikan akan dibacakan pada misa pukul 6 petang. Pembacaan intensi dimulai pukul 4 sore, 2 jam sebelum misa. Mohon perhatian umat. PDKKR Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja mengajak umat untuk hadir dalam persekutuan pada hari Selasa 15 Oktober di Aula SDK Santa Teresia 1 pukul 7 malam. Pembawa firman Ibu Jane Hanjaya. Paroki Kristus Raja mengundang pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Oktober untuk mengikuti misa syukur bersama pada hari Minggu 27 Oktober pukul 9 pagi di Gereja Paroki Kristus Raja Surabaya. Pendaftaran pada seksi keluarga wilayah masing-masing paling lambat hari Kamis 24 Oktober. Pengumuman lebih lanjut dapat dilihat di papan pengumuman. Seksi Pendidikan Paroki Kristus Raja bekerja sama dengan Seksi Animasi Panggilan mengundang seluruh umat dan anak-anak usia sekolah untuk menghadiri pameran pendidikan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Oktober pukul 5 sore hingga 9 malam dan hari Minggu 20 Oktober pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang bertempat di Aula Gedung Kristus Raja. Info lebih lanjut pada Instagram Komsos KR dan Instagram Seksi Pendidikan Kristus Raja. Mohon partisipasi umat. Akan menikah secara Katolik. Andreas Ferry Setiawan Hutomo dari lingkungan Monika 1 dengan Maria Magdalena Stefani Santoso dari lingkungan Gregorius 1. Filipus Rendra Ferianto dari Paroki Ratu Pecinta Damai Surabaya dengan Gregoria Kristinawati dari lingkungan Onesimus 3.
Rafael Andreas Alessandro dari lingkungan Damianus 3 dengan istri Mai Astuti. Alexander Winston Ray dari paroki Santa Maria Tak Bercela Surabaya dengan Jane Michelle Tanto Kurniawan dari lingkungan Paulus 3. Isidorus Antoni Halim dari paroki Santo Yosef Mojokerto dengan Rebecca Maudi Tanujaya dari lingkungan Eduardus 3. Para saudara yang mengetahui halangan pernikahan calon pasangan tersebut dimohon memberitahukannya kepada pastor paroki dan mohon doa bagi calon pasangan tersebut. Demikian pengumuman hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan penuh syukur dan khidmat untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari ini dengan selebran Romo Stefanus Angga CM, Romo Adrianus Aman CM, Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM, Romo Emmanuel Prasetyono CM, Romo Julianus Gunawan CM, Romo Kanisius Sigit Tridrianto CM, Romo Wiwit Subagio CM, Romo Habel Melki Makarius CM, Romo Manswerang CM, Romo Adi Sabto Widodo CM.
Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi Engkau suka mengampuni ya Allah Israel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore. Sangat menggembirakan bisa misa di sini sebagai imam. Dan hari ini kita diingatkan dalam bacaan Injil nanti salah satu tujuan hidup kita yaitu hidup kekal bersama Allah Bapa di surga. Dan seringkali kita itu lalai melihat bahwa kehidupan kekal bukanlah suatu prestasi, tetapi rahmat dan anugerah dari Allah sendiri. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Allah Bapa yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
intensi dalam misa ini ucapan syukur untuk misa perdana di Paroki KR dan rahmat tabisan yang boleh saya dan Romo Aman terima. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami juga senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya, tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpermanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai. Kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai. Biarlah hamba-hamba-Mu
menyaksikan perbuatan-Mu. Biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarak-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Kerjakanlah kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih,
sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat KR baik hatinya, senang berbagi menolong sesama. Selamat sore dan salam sejahtera, semoga firman Tuhan segarkan kita. Romo, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 4 Mei yang lalu, saya ingat betul sekitar jam 1 siang, saya datang ke KR ini dan kebetulan di depan situ, di depan parkiran itu ada Romo Habel dan Pak Bowo. Lalu pada misa sore harinya, saya misa bersama Romo Hardo. Sebagai tamu, ya saya harus kulo nuwun, ya kan. Dan dalam khotbahnya saya masih ingat betul, beliau menyampaikan kepada kita semua yang misa pada saat itu, dia bernostalgia katanya. Ketika saya datang di paroki ini, karena dulu pernah berpastoral atau bukan berpastoral sih, tapi pernah bertugas sebagai imam muda di paroki Santo Montfort, Nangasrawai. Dan itu bagi saya suatu refleksi yang menarik, di mana Allah itu betul-betul berbelas kasih di dalam hidup manusia. Kalau kita merenungkan sejenak Injil pada sore hari ini, seorang pemuda datang kepada Yesus. Seorang pemuda ini bukan seorang pemuda, seorang aja. Tidak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Seorang datang kepada Yesus. Itu. Dia, kalau kita membaca kembali, orang yang menekuni hukum Taurat, artinya hidupnya baik, hidup rohaninya baik. Tetapi dia tidak yakin dengan apa yang ia lakukan, lalu datang kepada Yesus. Lalu bertanya, "Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini ia ajukan karena ia ingin melakukan lebih dari apa yang sudah ia kerjakan. Tetapi mengejutkan ketika jawaban Yesus membuatnya sakit hati. Sakit hati, ya, saya katakan sakit hati karena kecewa dengan jawaban Yesus. Yesus mengatakan,
Pergilah, jualah harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Lihat, bahwa konsep orang ini tentang kehidupan yang kekal adalah suatu prestasi, suatu capaian. Tapi ia tidak bisa memandang bahwa hidup yang kekal merupakan rahmat atau anugerah yang diberikan oleh Allah sendiri. Ketika kita melihat kehidupan kekal sebagai prestasi, kita akan menyombongkan diri sendiri, bekerja, merasa bahwa pencapaian-pencapaian yang kita kerjakan adalah usaha kita sendiri. Kita tidak melihatnya bahwa itu adalah karya Allah. Refleksi itu pun saya dan Romo Aman rasakan. Rahmat tabisan yang kami terima 2 hari yang lalu bukanlah suatu prestasi bagi kami, tetapi itu adalah anugerah dari Allah sendiri. Rahmat Allah yang diberikan kepada kami. Kalau ada yang ikut misa perdana di seminari kemarin, mendengar sedikit sharing dari saya dan Romo Aman, di mana belas kasih Allah itu begitu nyata di dalam hidup kami. Saya dari Kalimantan Barat, paroki yang cukup jauh dari kota, bahkan di stasi, mungkin di peta pun tak terlihat. Tetapi dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang imam. Dan ini adalah suatu karya Allah yang begitu nyata, belas kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kami. Romo Aman ketika memasuki formatio di postulan itu adalah tahap awal pembinaan calon imam. Kami sudah memasuki pembinaan 1 minggu. Artinya kalau mau masuk itu sudah ditolak gitu. Tahukah Anda apa yang terjadi? Saat kami memasuki formasio di minggu pertama, ada namanya Suster Rosma Alma, telepon Romo Iwan saat kami berdoa ibadat sore. Selamat sore Romo. Ini saya Suster Rosma. Saya bawa calon untuk CM Romo. Namanya Aman. Lalu Romo Iwan bilang kayak gini, aduh suster, maaf, ini sudah dalam proses formasio, kami ini sudah memulai pembinaan. Tapi saya sudah bawa anaknya loh Romo, ini sudah di kapal, bagaimana ini? Baik, kalau begitu bawa dia ke Malang. Lalu dititipkanlah di Alma Malang Bakti Luhur selama 3 hari untuk mengikuti proses masuk ke CM. Dan Romo Aman diterima hingga akhirnya hari ini menjadi seorang imam. Lihat, Romo Aman dari Flores, Suster Rosma, orang Batak mana? Orang Batak, Romo Iwan orang Jawa. Romo Aman bilang tidak ada orang dalam yang bisa menerima dia, tetapi Allah itu betul-betul bekerja dan berkarya di dalam hidup manusia. Allah itu bekerja, Allah itu sungguh-sungguh berkarya di dalam hidup manusia. Maka Injil hari ini betul-betul mengingatkan kami juga pencapaian-pencapaian yang kami terima, rahmat tabisan, formasio yang boleh kami terima di seminari bukanlah pencapaian dari kami. Kehidupan kekal itu bukan suatu pencapaian dari manusia, tetapi betul-betul anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Maka ketika itu sebagai suatu rahmat, orang tidak menjadi kecewa seperti orang yang datang kepada Yesus hari ini yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Kita tidak akan kecewa karena kita melihat hidup kita sebagai suatu anugerah, di mana Allah betul-betul bekerja, di mana Allah betul-betul berkarya di dalam hidup manusia, di dalam hidup kita semua. Dan rahmat ini seperti yang saya katakan di bagian awal, tentu tidak bisa tanpa campur tangan orang-orang yang diutus oleh Allah sendiri gitu. Dulu mungkin Romo Hardo waktu saya bayi gitu kan di rumah, ya saya tidak tahu apakah itu juga sebagai suatu utusan Allah ya kali ya. Kemudian Romo Adi sebagai formator saya di S2, Romo Wiwit itu
juga formator saya dulu waktu saya di seminari menengah. Dia dulu sebagai frater. Dan ini adalah rahmat Allah bagi saya. Rahmat Allah yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita semua. Di hidup saya, di hidup Romo Aman. Dan panggilan Tuhan itu begitu nyata. Panggilan itu anugerah yang tidak sia-sia. Panggilan itu harus ditanggapi. Tentu kita punya panggilan masing-masing memang. Ada yang menjadi imam, suster, frater, bapak, ibu. Tetapi sadarkah kita bahwa rahmat Tuhan, karya keselamatan itu hanya bisa terjadi kalau kita manusia ini yang lemah ini mau menanggapinya. Karya keselamatan itu hanya akan bisa terjadi kalau kita mau menanggapinya. Meskipun itu sebagai anugerah, tetapi kita sebagai manusia yang lemah perlu juga bekerja sama dengan Allah sehingga karya keselamatan Tuhan terus terjadi di dunia ini. Paroki KR besar gerejanya. Orangnya baik, goreskan kenangan. Terima kasih selimpah-limpahnya atas segala doa dan dukungan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Menanggapi rahmat Tuhan ini, mari kita mengaku. Kita sahadat, aku percaya akan yang panjang, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Doa umat. Mengikuti Kristus adalah panggilan hidup sejati sebagai putra-putri Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu diteguhkan dalam perjalanan kita mengikuti Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Bagi gereja umat Allah, berkatilah gerejamu agar kami semakin teguh dalam mengikuti putramu, satu-satunya jalan menuju kerajaanmu. Bimbinglah umatmu untuk selalu teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi bangsa dan negara kita, penuhilah hati kami dengan syukur atas para pendahulu kami
atas kasana kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kami, dan atas iman yang telah kami terima melalui mereka. Semoga kami pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kami dan diri kami sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan menderita, berkatilah orang-orang yang miskin dan menderita. Tuntunlah mereka untuk selalu berpengharapan akan kasih-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Semoga rasa syukur kami atas segala sesuatu yang sudah kami terima mendorong kami untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, berkatilah kami semua yang bersatu di dalam nama-Mu. Semoga kami semakin memahami arti kemurahan hati dan mewartakannya dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan begitu banyak rahmat kepada kami dengan cuma-cuma. Ajarilah kami untuk memberi dengan cuma-cuma pula seturut kehendak-Mu dan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini membuat kami semakin kaya akan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus Putramu, yang telah mengorbankan diri di salib demi keselamatan kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi, sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya, Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskup, serta administrator keuskupan Romo Yosef dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas kepada kepada saya, tapi bersertalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Orang-orang kaya akan kekurangan dan kelaparan, tetapi mereka yang mencari Tuhan tak akan kekurangan sesuatu pun. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam tubuh Kristus Putra-Mu ini. Jadikanlah kami putra-putrimu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejenak kita bersama akan menyimak 3 sambutan yang akan disampaikan oleh 2 Romo baru, yaitu Romo Adrianus Aman CM dan Romo Stefanus Angga CM, serta Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM selaku Romo Kepala Paroki. Selanjutnya kami mengundang umat untuk turut serta dalam perayaan syukur Meet and Greet bersama Romo Aman CM dan Romo Angga CM. Kami informasikan bahwa setelah berkat penutup, kami mengajak umat untuk turut serta dalam prosesi perarakan yang diawali dengan pengalungan bunga untuk kemudian berarak menuju halaman depan pastoran. Saat ini bersama kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh para Romo secara bergantian. Kepada Romo kami persilahkan. Maaf Bapak Ibu, saya bawa contekan karena di sini ada pantun saya takut lupa soalnya. Karena pernah kejadian waktu di awal-awal itu saya nggak bawa buku, lupa saya. Baik, Romo Hardo pandai bernyanyi. Nyanyikan Mazmur tenang mendayu. Roh Kudus hadir di tempat ini, berkat melimpah damai selalu. Romo Paroki, Romo Hardo, Romo Gunawan, Romo Pras, dan para Romo, terima kasih telah mengizinkan saya dan Romo Aban boleh misa perdana di sini dan para Romo yang lain tentunya. Terima kasih juga untuk seluruh umat Paroki Kristus Raja Surabaya yang dengan caranya masing-masing mendukung kami, mendukung saya, terutama saat berpastoral di paroki ini. Tentu banyak hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf. Dan terima kasih untuk banyak pelajaran yang boleh saya terima di paroki ini. Bagi saya paroki ini betul-betul membantu saya untuk berpastoral yang baik. Karena banyak potensi pastoral yang mumpuni bagi saya sebagai calon imam pada masa itu. Dan tentu untuk mengajarkan saya juga berpastoral yang baik di tempat di mana saya bertugas nantinya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, mohon doanya dan saya juga akan mendoakan Anda sekalian. Berkumpul umat di hari Sabtu. Sering berkumpul, akhirnya sayang. Paroki KR diberkati selalu. Gereja maju, iman berkembang. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Udah malam ya? Saya tidak bisa berpantun. Jadi saya tidak bisa menyaingi Romo Angga. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya mengamini apa yang dikatakan oleh Romo Angga. Kemudian ini first impression saya jadi Romo.
Ternyata jadi romo itu bukan hanya pendidikannya yang susah. Ternyata misa perdana juga kami grogi. Ya kan? Kelihatan. Dan ini pembelajaran yang baik bagi kami untuk kedepannya, di mana kami boleh melangkah perlahan-lahan untuk semakin hari semakin lebih baik. Dan ya seperti dalam khotbah Romo Angga tadi, panggilan itu ternyata meninggalkan segala-galanya. Kalau meninggalkan segala-galanya, apakah kami sedih? Ya, ada rasa sedih, ada rasa bahagia juga. Sedih meninggalkan orang tua, tapi orang tua kami nampaknya enggak sedih sih. Gitu. Hanya itu perasaan, mungkin perasaan saya sendiri, tapi nggak tahu Romo Angga apakah dia sedih meninggalkan orang tuanya, nggak tahu. Yang jelas saya sedih, tapi orang tua saya bahagia nampaknya. Itu. Menjawabi panggilan Tuhan itu membutuhkan pengorbanan, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Harus jual segala sesuatu dan memberikannya kepada orang miskin. Saya kira itu juga tujuan dan segala sesuatu yang telah kami lakukan dalam formatio di kongregasi misi, yaitu mengikuti Yesus Kristus untuk mewartakan Injil kepada orang miskin. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas doa dan dukungannya, dan kami tetap membutuhkan doa dan dukungan dari umat Allah sekalian. Dan kami akan mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga rahmat Allah dan belas kasih Allah itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya. Hari ini hari istimewa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas 2 imam baru. Selamat untuk Romo Angga, sekarang udah Romo ya. Kemarin kita manggil ter. Bahkan ada yang manggil Didi gitu ya. Diakon maksudnya itu, frater diakon. Didi gitu ya. Pikir saya panggil Didi itu apa gitu. Ternyata diakon. Baik, selamat juga untuk Romo Aman ya, sudah jadi Romo. Semuanya aman. Aman, terkendali. Ya, kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan atas 2 orang muda yang berani menanggapi panggilan Tuhan. Tadi disinggung nama saya, supaya saya memberi rekomendasi baik, supaya tabisan, ya, tapi tanpa memuji-muji saya, pasti saya memberi rekomendasi baik, karena saya ingin mendapat teman menjadi seorang Romo. Amin. Menjadi Romo itu menurut bacaan Injil hari ini sungguh luar biasa istimewanya, karena tadi orang kaya pun dibandingkan dengan berkat Tuhan, yaitu imamat yang mereka terima, itu lebih mulia imamat itu. Bahkan dikatakan sulit sekali orang kaya masuk kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Bayangkan ya, dibandingkan ya itu tadi ya, imamat ini tandanya mau diberi sebuah makna yang sangat istimewa, karena imamat itu lebih dari kekayaan. Ketika mereka kehilangan kekayaan, ketika mereka meninggalkan orang tua dan sahabat-sahabatnya, mereka itu tidak kehilangan apa-apa, malah dia lebih mempunyai anugerah yang mampu menyelamatkan semuanya. Bayangkan saudara, hari ini kita bisa misa, menerima tubuh Kristus berkat sakramen imamat Romo baru ini. Uang kita tidak bisa merubah roti menjadi tubuh Kristus.
Tetapi sakramen imamat mereka berdua bisa merubah roti dan anggur menjadi tubuh Kristus. Menyelamatkan. Apa enggak istimewa? Nah, itu tandanya bahwa imamat itu sangat mulia, sangat istimewa. Tuhan yang hadir melalui sakramen imamat. Maka kita hari ini ikut bersyukur. Lalu bersyukur yang lainnya, kalau kita itu ikut menjalani proses ya mengenal pribadi ini, meniti panggilan. Saya tidur di rumahnya Romo Angga, dia masih tidak kenal saya. Saya gendong dia, dia tidak kenal saya. Karena umur 1 tahun tidak dikenal saya. Ya. Saya diantar ayahnya ke kampung-kampung sekitar kampung dia. Saya tidur di rumahnya, kehujanan bersama, capek bersama, ya, itu bersama ayahnya karena bapaknya itu ketua umat, ketua stasi. Maka ketika dia salah satu anak dari keluarga ini jadi Romo, ya saya ikut terima kasih, bersyukur karena dulu saya pernah masuk di rumahnya di ujung sungai Lekawe yang sangat jauh ya, dari Pontianak naik bis 1 malam, naik speedboat masih 5 jam, naik longboat kalau sekarang mungkin juga 5 jam lagi. Setelah dari rumahnya saya diajak jalan kaki menuju kampung sampai di lereng Bukit Raya sana 1 hari. Saya masih muda, masih kuat, sekarang ganti anaknya. Itulah yang membuat bersyukur bahwa ya panggilan itu sungguh-sungguh misteri. Enggak duga ya dulu anak yang saya gendong itu jadi Romo. Ya, untung enggak ngompol waktu itu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya terima kasih kepada umat Paroki Kristus Raja. Tadi Romo Angga sudah bilang bahwa paroki ini penuh dengan umat yang potensi, yang bisa menjadi tempat yang baik untuk frater-frater belajar melayani, belajar merawat panggilannya. Mereka akan bertugas di tempat tugas yang baru. Romo Angga di Paroki Santo Vincentius Batu Licin, Kalimantan Selatan. Ya, tepuk tangan. Ya. Lalu Romo Aman akan bertugas di Paroki Santo Paulus Bojonegoro, Jawa Timur. Ya. Karena wajah Romo Aman itu mirip Romo Emmanuel Pras, maka ia mengikuti jejak Romo Emmanuel jadi dosen untuk di STKIP Madiun. Jadi ngerangkap jadi Pak dosen. Mengajar para calon katekis, ya, kader-kader awam. Ya, semoga sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi bekal istimewa bagi kedua Romo. Tadi disebutkan kamu akan menerima 100 kali lipat kalau meninggalkan saudara-saudarimu, rumahmu, ibu bapakmu, anak-anak, dan ladangmu, ya, akan mendapat kembali 100 kali lipat banyak. Ini malah ada 1000 yang ada di sini, 1000 kali lipat saudara-saudaramu. Tapi di sini, ya, bahwa anugerah yang istimewa itu, ya, disertai berbagai penganiayaan. Jadi Romo itu memang meneladan Yesus, harus sampai soro, harus sampai merasakan beratnya setia. Itulah namanya bahwa ada pengorbanan, ada penganiayaan yang dijalani bersama Tuhan Yesus. Ya, itu yang ingin kita doakan bagaimanapun perjuangannya, supaya kedua Romo ini tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin.
Di sini ada beberapa frater, ada suster, bahkan ada teman sahabatnya Romo Angga dan Romo Aman, Diakon Daniel dari Kuskupan Palangkaraya. Berdiri frater. Wah, ini mau tabisan bulan tahun ini ya. Nah. Dan ada frater-frater CM, di sini banyak misdinar yang mau jadi seminaris. Semoga lihat wajah frater membuat mereka semakin semangat. Asal fraternya juga semangat ya. Nah, jangan lihat CC di sini ngeleor kamu ya. Ya, terus terima kasih. Saya kenalkan ada Romo Adi yang ada di sini. Romo Adi berdiri. Ini bukan Romo Basuki ya. Tadi kok mirip Romo Basuki, adiknya Romo Basuki yang pernah Romo paroki di sini. Romo Adi ini Romo pembimbing para frater di Seminari Tinggi Malang. Sampingnya lagi Romo Werang. Ini Romo Werang. Nah, Romo Werang ini Romo misionaris, dosen di Seminari Salomon Island di Lautan Pasifik sana di Pulau. Nah, ini calon kepala paroki Kristus Raja. Enggak, ini guyonan, tapi biasanya Roh Kudus benar bekerja itu. Ya, Romo Werang ini dulu diakonnya juga dengan saya di Kediri. Dia pernah menawar becak seharga 5.000 ditawar 10.000. Karena tidak bisa boso Jowo. Nah, ya, 5.000 ternyata tukang becaknya bisa ngomongnya gangsalewu. Lalu 10 ya Pak ya? Ya. Ya, karena Romo Werang ini istimewa. Sudah berapa tahun di misi Romo? Mulai tabisan? 18 tahun menjadi misionaris ya. Nah. Yang sampingnya sudah kenalan, Romo Gunawan tidak usah saya kenalkan. Romo Sigit sudah sering misa, Romo Wiwit yang kemarin gondrong sekarang sudah ganteng ya. Dari Papua yang promosi Maria Papua. Romo Habel tidak usah. Tapi kita bersyukur Romo Habel sudah ada saingannya yang pandai membuat pantun, yaitu Romo Angga. Jadi sudah kalah Romo Habel. Romo Habel biasanya pantun hanya akhir khotbah. Kalau Romo siapa tadi? Angga awal dan akhir. Berarti Romo Habel sudah terkubur di sini. Ya, nah ini hanya gurau-gurau saja. Terima kasih semuanya umat Allah Paroki Kristus Raja. Kita doakan semoga para Romo baru setia dalam pelayanan di mana mereka diutus. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin.